dalam perjalanan safar itu beliau selalu menasihati bahwa ini menjadi urgent, menjadi penting, di mana kita pergi kemana-mana, pesantren, semua anak-anak santri kita olahraganya sepak bola. Padahal kalau sejarahnya sepak bola kita tahu sendiri, yang kepala dipenggal kemudian ditendang-tendang. Itu menyedihkan sekali gitu. Ironi betul ya. Ngakunya pesantren, olahraganya olahraganya bola gitu. Nah sekarang Ustaz Somad bilang ini menjadi penting, kita harus bawa kuda ini kembali ke ranah pondok pesantren. Nah, berarti segera kemudian tekuni dia. Ya. Kalau seperti sholat. Lalu beliau berpengalaman. Sekarang coba lihat apa yang terjadi. Ini tinggal mengembangkan saja dan perlu dukungan kita bersama, sosialisasi. Jadi bisnis itu kata kuncinya apa? Sosialisasi. Termotivasi dengan ngobi, kita makin percaya diri dengan bisnis yang kita lakukan. Ya, mudah-mudahan ke depan semua para ngobi sukses. Semenjak saya ikut ngobi, saya lebih percaya diri lagi untuk mengembangkan usaha saya. Dan di ngobi juga saya dapat ilmu banyak dari pengusaha sukses. Dan ngobi begitu mengasih motivasi kepada kita untuk lebih sukses lagi. Banyak sekali manfaat yang kami dapatkan, terutama bagi kami pelaku-pelaku atau orang-orang yang baru belajar berbisnis, bisa berkenalan dengan orang-orang yang sudah berpengalaman dan sudah berilmu di bidangnya masing-masing. Nah, bagi kami yang pemula-pemula ini, alhamdulillah sangat bersyukur sekali bisa berada di tempat ini, bertemu kawan-kawan semuanya, tempat kami belajar tersebut dan tempat kami bertukar pikiran, bertanya, dan segala sesuatu yang bisa kami lakukan di sini. Banyak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat-sahabat, para penggerak entrepreneur yang ada di Kota Pekanbaru dan dimanapun siaran ini bisa terjangkau, alhamdulillah rabbil alamin, bersyukur kita pada sore hari ini kita dapat bersilaturahim kembali dalam acara ngobrol bisnis Selasa sore, dan tidak lupa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang masih senantiasa diberikan kepada kita sekalian. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat-sahabat entrepreneur yang luar biasa, sore hari ini kita lagi-lagi berada dalam suasana yang berbeda. Kalau kemarin kita dalam suasana soft, kita dalam suasana yang agak tertutup begitu ya. Nah sekarang kita ada pada suasana yang cukup terbuka dan nampaknya ini menstimulasi adrenalin. Karena tema kita hari ini adalah berkuda, olahraga, bisnis, dan apa temanya? Olahraga, bisnis, dan pokoknya olahraga dan bisnis. Sebab temanya baru dibicarakan tadi malam, saya pun lupa ya. Itu menunjukkan bahwa memang ngobi adalah kegiatan yang cukup progresif. Dan tempat yang kita jadikan sebagai sarana untuk diskusi pada sore hari ini adalah lapangan berkuda. Apa namanya Pak Mamurni? Horsepower. Horsepower. Tenaga kuda. Horsepower
Yang mana di sini tentu ada horse kan? Di belakang kita. Di belakang kita barangkali kawan-kawan bisa menengok view kita adalah lapangan berkuda dan aktivitas berkuda. Kita akan banyak berbicara nanti tentang bagaimana kuda ini menjadi sebuah potensi tidak hanya untuk rekreasi, tapi berkuda juga ternyata ada dimensi sunnahnya. Berkuda ternyata buat seorang pebisnis di sana juga ada nilai bisnisnya. Maka hari ini, sore hari ini kita hadirkan Ustadz kita yang trendy, Ustadz Makmur. Assalamualaikum Ustadz. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat ya. Nampak kalau dari tatapan matanya walaupun tidak nampak di balik kacamata. Tetap sehat selalu. Dan nanti kita akan banyak berbicara, minta pendapat, minta wawasan dari beliau bagaimana kuda ini menjadi media kita untuk bersyariat, menjadi media kita untuk berwisata, dan menjadi media kita untuk berbisnis ya. Kemudian masih bersama kita juga Ustadz Zulfadli yang ya selalu memberikan motivasi pada kita, nilai-nilai spiritual dari bisnis ini supaya kita tidak keluar dari jalan Allah SWT, tidak keluar dari syariat. Karena bisnis itu seperti kita bermain-main di tepi sungai. Kalau tidak hati-hati kita akan masuk sungai dan hanyut, nyebur ya kan. Tapi kalau kita bisa hati-hati maka ada banyak hal yang sensasi-sensasi yang luar biasa ketika kita bermain di tepi sungai. Nah, supaya kita tidak salah arah maka insya Allah Ustadz Zulfadli akan banyak memberikan wawasan kepada kita sekalian. Nah, sebelum sampai ke Ustadz Zulfadli, barangkali saya ke Ustadz Makmur dulu lah. Ustadz Makmur mungkin bisa diceritakan ini dulu awal pertama kali punya ide bahwa saya akan membersamai kuda, atau akan banyak bergelut dengan dunia perkudaan. Itu gimana ceritanya mungkin supaya ini menjadi inspirasi buat kawan-kawan juga. Ya, boleh. Baik, jazakallah khair wa barakallahu fiik. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah semua. Kepada sahabat-sahabat yang hadir di Host Power sore ini. Ini menarik. Kita baru kali perdana ini didatangin langsung dan diwawancara di lapangan, dan kebetulan kuda sore ini lagi keluar juga. Jadi lebih menyentuh ke hati. Baik, saya akan coba mengulas tentang kenapa saya mulai berkuda. Ketika itu tahun 2008 kalau nggak salah, kami sering ikuti pengajian Ustadz Somad. Kemudian kami sering safar sama beliau ke pelosok-pelosok, di mana waktu itu Ustadz Somad belum dikenal. Kami sering antar sampai kita ke masjid itu, yang sambut itu saya. Karena waktu itu saya masih pakai peci kan. Uasnya nggak disambut gitu. Saya bilang itu uasnya situ. Ustadznya di sana bukan saya gitu. Kayak lebih ustadz dari ustadz ya. Tapi sekarang kita sudah familiar, ustadz kita memang begitu, masya Allah, ilmunya luar biasa. Dalam perjalanan safar itu beliau selalu menasihati bahwa ini menjadi urgent, menjadi penting, di mana kita pergi kemana-mana, pesantren, semua anak-anak santri kita olahraganya sepak bola. Padahal kalau sejarahnya sepak bola kita tahu sendiri, yang kepala dipenggal kemudian ditendang-tendang. Itu menyedihkan sekali gitu. Ironi betul ya. Ngakunya pesantren, olahraganya kuda, olahraganya bola gitu. Nah sekarang Ustadz Somad bilang ini menjadi penting, kita harus bawa kuda ini kembali ke ranah pondok pesantren. Nah, kemudian dari situ saya bilang bagaimana? Ya kita harus cari ilmunya. Nah sekarang teman-teman kita ini cenderung latah. Ketika lagi musimnya bekam, semua pada bekam tuh, pada belajar bekam. Musimnya herbal, semua pada sibuk dengan jualan herbal. Nah sekarang ini yang kosong justru di olahraga sunnah, kata beliau. Coba ambil ini, dalami, dan kemudian ajarkan kepada saudara-saudara kita. Sekarang di mana atlet berkuda, memanah, berenang, itu semua non-muslim di dunia, non-muslim. Maka ini menjadi PR kita bersama untuk merebut ini, mengembalikan kepada azasnya. Nah kemudian dari situ saya terganggu terus tuh pikiran saya untuk, waduh ini
nggak ada lagi. Mesti Itu tahun berapa itu Ustaz? selalu dalam safar kita diskusi kan. Oh, gitu ya? Dari tahun 2008 sampai puncaknya itu di 2012. Iya, iya. Kemudian di 2014 saya putuskan benar-benar untuk terjun. Menggeluti itu. Saya minta izin sama beliau untuk izin Ustadz, saya mau tinggalkan Ustadz untuk fokus. Oh gitu ya. Gitu. Jadi saya sudah tidak lagi jadi supirnya beliau. Saya mulai mencari ilmu tentang kuda-kuda ini. Kemudian saya belajar sampai ke Malaysia, saya belajar sampai ke Turki, saya belajar ke detasmen kavaleri berkuda. Ada pasukan kuda, pasukan tempur. Ya. Untuk Indonesia itu namanya detasmen kavaleri berkuda. Pasukan tempur dari sejak zaman Jenderal Sudirman. Ya, ya. Yang kudanya itu dilatih untuk perang. Karena kavaleri sendiri adalah artinya pasukan kuda. Iya, iya. Cuman di zaman modern ini kavaleri menjadi kendaraan tank, Kendaraan tank, ya. tank tempur. Nah, tapi sama tentara itu kendaraan kuda itu masih digunakan dan masih dilatih. Kuda dilatih bagaimana kita menembakkan senjata, kemudian kuda tidak kaget dan terus bisa mengikuti perintah dari penunggang kudanya. Dan kuda memang pada masa perjuangan sebelum kemerdekaan kita kenal di Ponorogo pasti juga berkuda, Ya. pakai tank ya kan? Ya betul. Betul. Mabonjol juga pakai kuda. Iya, pakai kuda. Semua sejarah dari foto-foto kita bisa lihat Ya. Pangeran Diponegoro, Jenderal Sudirman, bahkan Soekarno sendiri juga sempat kita lihat album-albumnya dia di atas kuda-kudanya gitu. Ya, ya. Nah, kemudian dari situ saya mendalami, setelah saya mendalami, alhamdulillah saya punya kesempatan untuk bertanding. Ya. Kemudian saya bertanding dan juara. Kemudian saya ikut ketangkasan berkuda jumping. Kemudian saya mewakili Riau untuk PON dan seterusnya sampai saya ikut SEA Games, sampai saya mewakili Indonesia, sampai saya membawa nama Indonesia untuk kancah dunia. Oke, jadi Ustadz mungkin Ya. saya sedikit barangkali berarti Ustadz Makmur memang pada awalnya punya basis berkuda ya? Tidak ada justru. Tidak ada. Tidak ada basic berkuda, cuman karena disuruh belajar, jadi saya belajar. Ini yang barangkali Ustadz Zulfatri harus ngomong nih. Pertama Ustadz Makmur mendapatkan inspirasi bahwa ini sesuatu yang mulia yang harus kembali ke rumahnya, yaitu kuda. Yang kalau Rasulullah kan mewasiatkan ada 3 olahraga yang memang harus digeluti ya, berenang, berkuda, dan kemudian memanah. Tapi selama ini kan kita ketahui tiga olahraga itu yang banyak menguasai justru orang-orang non-muslim ya. Dan kita sendiri barangkali lihat kuda baru di Pekanbaru baru sekali ini saya lihat kuda. Nah, Ustadz Makmur mendapatkan sebuah motivasi dari Ustadz Somad. Kemudian beliau tidak punya latar belakang berkuda. Barangkali mungkin pertama kali lihat kuda juga mungkin baru beberapa tahun terakhir ya. Oh, sebenarnya kecil-kecil sering lihat aja. Oh, kecil-kecil lihat aja. Kalau lihat saya juga lihat. Tapi berinteraksi pasti ini ya. Dan kemudian itu diambil, Ustaz. Itu diambil. Artinya kemudian beliau kalau bahasa zaman sekarang move on. Kalau bahasa kita dulu hijrah gitu kan. Hijrah. Nah, kekuatan itu ternyata bisa menjadikan Ustaz Makmur bisa seperti ini gitu. Gimana Ustaz bisa memaknai ini gitu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang luar biasa sekali. Agama itu memang saling nasihat, adil nasihat. Agama itu saling nasihat. Kebetulan pas Ustadz Makmur berjalan dengan Ustadz Somad, beliau dapat nasihat. Karena nasihat yang ketiga itu kan kepada orang yang paham dengan agama, kepada Allah Rasul dan kepada orang yang paham dengan agama. Lalu beliau dapat inspirasi untuk berbuat sesuatu, melakukan suatu perubahan. Memang kalau memang kita sudah tahu dengan sesuatu, apalagi sesuatu ini sunnah. Ajar nak kamu berenang, memanah dan berkuda. Berarti poin pertama terpenuhi dalam kehidupan yaitu beribadah, ibadah sunnah, ya kan? Dengan berkuda, memanah dan berenang. Sementara tugas kita hidup di atas dunia ini adalah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi beliau mengambil sikap, kenapa? Karena penguatan ibadah, penyempurnaan ibadah ada di sini.
Memang kalau kita memang sudah tahu dengan sesuatu yang baik dan potensi itu memang baik, kata kuncinya apa? Segera. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum dia sendiri yang melakukan perubahan. Nah, di saat banyak orang olahraga yang lain, ternyata ada olahraga yang memang berkaitan dengan sunnah dan ini sangat terbuka lebar, maka beliau tangkap. Jadi beliau berani memulai mengambil sikap. Nah, seorang entrepreneur dan seorang pebisnis memang kata kuncinya di sana. Di saat orang lain bisa dan peluangnya terbuka lebar, jangan tunggu-tunggu. Harus berani mengambil sikap. Oke, mungkin Ya. ini poin yang barangkali bisa kita share ya. Ya. Ternyata Ustaz Makmur, ketika ada sebuah peluang, inspirasi, Ya. yang pertama kali dilakukan kita harus jeli, ambil peluang. Nah, ini Ustaz Makmur langsung ambil peluang ya. Iya, iya. Walaupun dia kemudian meninggalkan, bukan berarti meninggalkan ya, mengambil jalan lain, tidak lagi menjadi sopir Ustaz Somad, tapi kemudian mengambil jalan ini. Dan kemudian segera kita action. Ya. Dan ketika sudah ada hidayah, ternyata diberikan peluang untuk action itu kemudian mendapatkan sebuah karpet merah di sana ya. Paling tidak 3 yang dia dapati di sana. Ya. Ilmunya dia dapat, pengalamannya dia dapat, skillnya dia dapat. Ini yang menyebabkan dia memang ahli di situ. Oke. Sehingga betul-betul porsi ahli itu dapat. Yang ahli berkuda beliau sekarang, ya kan? Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. Orang kalau melakukan sesuatu kalau dengan ahli, ujungnya apa? Sukses. Sukses. Berarti segera kemudian tekuni dia. Ya. Kalau seperti sholat kita Beliau belajar kemana-mana cari ilmu. Khusuk kita. Cari skillnya. Lalu beliau berpengalaman. Sekarang coba lihat apa yang terjadi. Ini tinggal mengembangkan saja dan perlu dukungan kita bersama, sosialisasi. Jadi bisnis itu kata kuncinya apa? Sosialisasi. Selama orang tahu kelebihan-kelebihan yang ada, oh itu tinggal ATM itu sebenarnya. Saya kira itu. Ya, baik. Jadi ini kalau dari Ustaz Zulfat, nanti kita cross check ya ke Ustaz Makmur ya. Motivasi yang disampaikan Ustaz Zulfat ini spiritualnya adalah ketika kita punya peluang usaha, setidaknya inspirasi gitu ya. Kalau tadi Ustaz Makmur berkuda kan, segera itu tekuni, lalu kemudian kita harus mengambil silaturahim. Skill dan pengalaman di sana. Pengalaman, kemudian kita beristiqomah untuk kita tetap ada di jalan itu. Nah, saya pengen dapat pengalaman yang lebih real dari Ustaz Makmur nih ya. Ketika kemarin move on dari entahlah apa pekerjaan sebelumnya, kemudian lari ke kuda. Ini kemarin pengalamannya seperti apa? Kok bisa begitu yakin gitu ya? Begitu yakin mengambil ini dan kemudian menekuni seperti yang disampaikan Ustadz Zulfadri tadi. Masya Allah. Oh benar, ini pertanyaan MC-nya canggih banget. Ya, pertama saya dapat nasihat dari ulama yang Masya Allah. Kemudian ini sebuah peluang, ya tentu kita berlomba-lomba untuk akhirat. Ya. Kemudian saya pikir saya kan selalu hadir dengan kajian beliau. Setiap kajian beliau saya dengar, sampai pertanyaan itu selalu untuk saya tujukan pada saya. Apa bekal saya untuk menghadap ke Allah yang spesial? Masya Allah. Jadi saya pikir yang kalau bisa bekal itu yang tidak biasa orang lain lakukan gitu. Makanya begitu saya tahu pasti bahwa ini adalah perintah Rasulullah, kemudian juga ada dalam surat Al-Anfal ayat 60, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail. Allah suruh siapkan kita kekuatan apa saja, yaitu dengan kekuatan berkuda. Nah, ini kan jelas banget. Allah sudah perintahkan, kalimatnya perintah, kemudian Nabi juga sudah perintahkan, kalimatnya juga perintah. Ya, kok sami'na wa ta'na jawabannya gitu. Jadi udah langsung gak ada keraguan, saya terjun all out. Kemudian tadi saya mencari ilmunya, kemudian ketika kekuatan betul-betul didasarkan tadi dari ilmu, kemudian di kuat spiritualnya sudah cukup, kemudian keikhlasan itu
jadi power tersendiri. Ya, menariknya tentang keikhlasan nih. Ya. Kalau bicara keikhlasan biasanya kan selalu ada tantangan ya. Nah, itu dia. Berkuda pasti ada tantangan ya untuk memulai Ya, ya. menggeluti bisnis berkuda ini. Ya. Nah, tantangannya apa, Ustaz? Pertama, ini adalah benda yang mahal, Oh ya. sangat mahal gitu. Boleh disampaikan ke Flor barangkali. Ya, Termahal berapa, termurah berapa? termahal mungkin bisa 1 M ya. 1 M ya. Termurah kita pernah beli 15 juta. 15 juta. Karena kuda itu mau disembelih. Oh. Kuda itu kita ketemu di jalan, kuda itu mau disembelih, kita lihat ngikutin mobil dari belakang, terus kita sama-sama berhenti istirahat makan, terus kita tanya sama supir mau kemana? Ini mau disembelih. Loh, kok disembelih? Ya, yang punya kudanya mau melahirkan istrinya, kemudian nggak ada uang. Cara tercepat adalah pergi ke tukang jagal langsung dapat uang. Berapa? 14 juta. Terus saya bilang, saya bayar 15 juta, antar ke tempat saya. Nah, itu yang termurah. Di Pekanbaru. Di Sumatera Barat saya ketemu. Sumatera Barat. Di Sumatera Barat saya ketemu. Kemudian dari situ ya saya terus mendapatkan. Yang paling uniknya lagi, saya pernah hadir sebuah seminar yang dilakukan oleh Ustadz Sofyan Nur. Ya. Beliau adalah alumni dari Mekah. Beliau sudah selesai sekolahnya, pendidikannya, kemudian datang ke Indonesia mengumpulkan kitab tentang Furusya, tentang berkuda, tentang memanah. Dia kumpulkan kitabnya dari berbagai latar belakang literatur. Kemudian beliau buat daurah. Itu daurah pertama sekali, daurah berkuda dan memanah. Dihadiri cukup 20 orang, dibatasin ketika itu. Akhirnya saya hadir dalam itu, acaranya di Blitar. Saya kejar ke Blitar. Ternyata ada 125 hadis yang beliau kumpulkan. Sampai di situ yang uniknya, panitia yang membuatnya waktu itu Ustadz Muhammad Iqbal. Beliau yang membuat gerai dinar itu terkenal. Kemudian ketika waktu beliau buat itu, uniknya dihadiri berbagai macam orang yang berhubungan dengan kuda. Oh gitu ya. Jadi pesantren yang punya kuda dihadirkan, kemudian penunggang kuda, joki dihadirkan, pengusaha yang punya kuda dihadirkan, tukang delman dihadirkan, agar tujuannya supaya isi tadabbur dari hadis itu bisa ditanyakan. Contoh, komprehensif maksudnya ya? ya, jadi ketika ditanya tentang ini dalam kitab dijelaskan bahwa berkuda itu berlarinya itu bagaikan angin. Ya. Ini kepada siapa kita menanyakan? Akhirnya, oh ya, joki yang pakai kuda bisa berlari laju. Joki di mana? Oke, joki, saya joki. Tolong jelaskan. Oh iya, ketika kita kuda semakin laju, itu seperti nggak ada gerakan lagi. Kita seperti melayang di udara. Itu kata joki, seperti angin. Kemudian ada lagi tentang bahwa senantiasa ada keberkahan pada kuda. Sesiapa yang melihara kuda, maka Allah jamin rezekinya. Jadi kalau dalam bentuk jaminan Allah, berarti nggak akan susah. Oke, kita pengen tahu bentuk jaminan dari Allah ini seperti apa. Kita tanya kepada pelaku yang memelihara kuda. Oke, kita tanya pengusaha kuda. Nanti dulu, pengusaha kuda ya mungkin akan jawabnya positif aja. Kita tanya tukang delman deh, karena kita tahu tukang delman mungkin ekonominya di bawah. Kemudian tukang delman menceritakan, dia menceritakan orang kampung yang di Jawa yang memang lugu sekali, polos. Dia bilang kuda ini keramat, bahasa kampungnya begitu. Kuda ini keramat. Kita nggak boleh melihara kuda kalau kita ada maksiat. Kalau kita judi, hancur kita. Kalau kita berzina, hancur kita. Jadi nggak boleh ada maksiat. Jadi kalau kita benar-benar lurus-lurus saja melihara kuda, Allah akan jamin, betul kata dia. Itu kami ndak kaya ndak, tapi kami ndak pernah ngutang. Kami damai. Dapur kami ngebul terus. Nah, itu kata versi tukang delman. Kemudian oke, itu versi tukang delman. Kita tanya versi pengusaha tadi. Ini menarik nih ya. Nah, versi pengusaha ketika ditanya, saya nggak tahu apakah ini ada hubungannya apa enggak. Yang terang ketika bapak saya meninggal, bapak saya mewarisi kuda-kudanya. Kemudian saya pelihara. Kemudian saya pun sibuk dengan bisnis saya. Kemudian saya nggak sempat lagi melihat kuda-kuda saya. Saya pikir ini nggak baik. Maka kuda-kuda saya harus saya jual. Akhirnya kuda-kuda dijual. Karena dia nggak sempat lagi melihat kuda-kudanya. Alasannya itu, karena nggak sempat diurus. Tapi setelah dia jual kuda-kudanya, usahanya gulung tikar. Anjlok.
Kemudian dia nggak tahu apakah ini ada hubungannya. Tetapi setelah anjlok, dia rindu dengan apa yang sudah pernah dia bersama orang tuanya. Dia mulai nyicil lagi, beli kuda satu, dia pelihara. Mulai ada usaha lagi, mulai bagus. Sekarang kudanya udah kembali banyak lagi. Terus dia katakan, saya nggak tahu apakah ini ada hubungannya. Yang terang, saya melewati fase itu. Gitu. Kata Ustadz kebetulan Ustadz Sofyan Nur, oh ya ini dia. Gitu. Jadi ini bentuk jaminan, karena ini sudah jelas tadi ada perintah Allah di dalam Al-Quran dan ada perintah hadis. Nah, jadi udah, kalau udah bentuknya seperti itu memang betul jaminan. Jadi jangan ragu. Ketika saya terjun untuk mulai pertama sekali, oke, saya beli sepasang. Dan saya hati-hati betul, jangan sampai ada maksiat. Saya beli sepasang, kemudian saya taruh di pesantren. Itu orang dari mana-mana datang ke pesantren. Sampai akhirnya ustadz komplain, aduh, gara-gara ada kuda di sini belajar mengajar jadi terganggu karena tamu-tamu berdatangan. Saya pikir ini bukan masalah, ini peluang. Saya bilang, wah kalau gitu kita jadikan wisata. Nah, saya buatlah namanya wisata dakwah Okura karena dia berada di pondok pesantren. Jadi ada nuansa pesantrennya, dakwahnya. Terus kita buat wisata karena orang berkunjung, karena daerahnya di Okura, kita angkat nama Okuranya. Kemudian jadi ramai, terus akhirnya rezeki bertambah, nambah kuda, sehingga sekarang total kuda kita 27 ekor. 27 ekor. Kalau kali 70 juta sudah, hitung sendirilah. Iya. Oke. Tadi Ustadz Makmur kan sudah cerita ya tentang bagaimana kendala, bagaimana tantangannya begitu ya. Tapi tadi dapat peluang juga ketika kemudian ada pencerahan ya, ada dhaurah dan sebagainya. Saya pikir ini satu hal yang menarik. Nah, yang pengen saya minta dari Ustadz Zulfadli adalah apa sih daya tariknya di dalam konteks dakwah, Ustadz? Ketika kita menggunakan kuda, ya kan? Ada apa? Tentu kalau orang dakwah ceramah biasa, dakwah mungkin ada yang dengan nasyid mungkin biasa, ya kan? Tapi kita dakwah dengan kuda, itu apa sih menariknya, Ustaz? Saya beberapa poin mendengar tadi luar biasa. Ya. Diawali dengan keikhlasan. Ya. Ikhlas itu adalah nilai tertinggi di dalam beribadah, di dalam beragama. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Oke. Itu adalah nilai tertinggi. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita pilih, kata kuncinya ikhlas. Makanya kesuksesan seseorang itu tergantung keikhlasan yang dia punya. Oke, maknanya termasuk dalam konteks bisnis juga ya? Semuanya. Berbisnis itu adalah ibadah, berkuda itu adalah ibadah, bekerja itu adalah ibadah. Karena di dalam keikhlasan itu, ikhlas itu tumbuh di hati yang bersih. Qad aflaha man zakkaha. Di hati yang bersih bersemi iman. Disitulah dia keikhlasan itu muncul. Makanya apabila memang ikhlas itu ada di hatinya, itu berarti dia memiliki hati yang bersih. Maka jauh dari maksiat. Pengaruhnya Ustaz, pengaruh keikhlasan dan pengaruh hati yang benih itu luar biasa semuanya. Pertama, orang yang hatinya bersih dan mempunyai keikhlasan, sifat yang keluar dari dirinya pasti sifat-sifat utama. Keramah tamahan, pelayanan terbaik, pemaaf, suka mendoakan, tidak egois, itu ada di sana. Yang kedua, cara berpikir yang positif. Afaman syarallahu sadarul Islam fa wa ala nuri min rabbi. Orang yang diberi cahaya oleh Allah itu karena hatinya bersih, karena dia mempunyai keikhlasan. Jadi berpikirnya positif saja, tidak ada negatif. Jadi positive thinking ini menyebabkan seseorang mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan. Lalu yang ketiga, orang yang seperti ini amalnya pasti tinggi. Walladzina amanu wa amilus shalihat illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Semuanya pasti yang soleh. Nah, iman, keikhlasan tadi, karena imannya tadi itu memunculkan amal soleh, perbuatan karena Allah. Saya lanjutkan sedikit lagi. Lalu yang lebih tinggi lagi apa? Etos kerja. Wa qul ya'malu fasayarallahu ma lakum wa rasulul mu'minun. Bekerja kalian. Ternyata
Dari jiwa yang bersih dan keikhlasan tadi, etos kerjanya tinggi. Dan itu- Ada dua lagi, tunggu dulu. Ada dua lagi. Lalu setelah itu memunculkan akhlak yang mulia, spontanitas. Makanya coba lihat, orang yang memang hatinya bersih, ikhlasnya tinggi, imannya bagus, wajahnya cerah, senyumnya manis, perkataannya menyenang. Coba lihat wajah beliau. Enak dilihat. Nah, enak sekali dilihat. Dan yang terakhir, fisik pun sehat. Ya. Saya sudah belajar juga dengan beliau berkuda di Okura. Nah, lalu untuk menyemangati apa? Kesehatan kita prima, Ustaz. Ya. Buktinya apa? Ustadz bocil tes. Kalau istrinya sekarang satu, coba tambah satu lagi. Ustadz masih stabil kata dia. Dan cuma itu tidak saya amalkan. Karena persyaratan yang 4 istri saya mau. Persyaratan yang kelima saya tidak kuat. Langkai mayat saya dahulu. Ini yang saya takut dengan orang rumah saya. Jadi artinya apa? Rasul itu panglima perang, mampu mengalahkan pegulat terbaik. Bahkan saya pernah dengar dari Ustadz senior, 9 orang secara bergantian dikalahkan oleh Rasul. Berarti fisik beliau kuat. Para sahabat rata-rata panglima perang. Coba, fisiknya kuat dan semuanya karena keahlian yang 3 itu. Iya kan? Berenang, memanah dan berkuda. Dan saya merasakan sekali dengan berkuda itu. Saya pengen kembali pada Iya. pada ikhlas tadi, Ustaz. Iya. Ketika kita bicara bicara ikhlas, Ustaz, ya. Ya. Itu kan seringkali identik dengan memberi tanpa kita meminta balasan. Iya. Pokoknya ikhlas gitu. Iya. Nah, kalau bisnis kan tidak. Bisnis ini kan kita mesti mengambil feedback kan, ada laba, ada jasa dan sebagainya. Nah, di mana posisi ikhlas itu sebenarnya? Nah, sebenarnya kita hitung-hitungan di awal. Ya. Lalu kontrol di tengah. Akhir itu kita tidak boleh menuntut apa-apa. Kenapa? Allah tahu. Allah tahu. Rezeki yang pasti ada tidak akan pernah berubah. Ya kan? Lalu yang kedua, kalau dia pingin lebih, wa laisa lil insani illa mas, profesional. Profesional ini yang tinggi nilainya, itu yang ada nilai materinya. Tapi di dalam profesional unsur keikhlasan tinggi. Wala tamnun tastaksir, jangan kamu berbuat karena mengharap banyak. Kenapa? Allah tahu memberikan banyak. Jadi lebih banyak. Contoh bersedekah 10 sampai 700 kali lipat. Padahal kita memberi. Syaratnya apa? Innama nut'imukum liwajillah. Beri makan dengan mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jaza wala syukura. Jangan mengharapkan pembalasan dan terima kasih dari orang. Tapi dari Allah bagaimana? Allah pasti ganti 10 sampai 700 kali lipat, bahkan yudhaiful lima yasa, tidak teringgah. Dan itu bagian dari hasil profesionalisme. Itu dia. Karena selama ini, mohon maaf Ustaz ya, dan para pemirsa sekalian, kata-kata ikhlas yang artinya kita memberi tanpa kemudian ada balasan apapun, itu membuat psikologis blocking pada diri kita. Iya betul. Orang Islam tidak mau bisnis semuanya. Orang Islam hanya pengen infak semuanya, tapi dia miskin. Karena dia pengen ikhlas, gitu kan. Nah, ini yang terjadi, dan mungkin forum ini adalah bagian dari cara kita merubah mindset dari kawan-kawan kaum muslimin sekalian. Dalam bisnis itu ada ikhlas, dan ikhlas itu bentuknya adalah pelayanan, kita punya semangat kerja, kita memberikan yang terbaik, tapi keuntungan tetap ada, dan dari situlah kita akan mendapat keuntungan. Ada kunci kesuksesan bisnis Rasul. Pertama, ini bisa diamalkan ini. Pertama, berikan pelayanan yang adil kepada semua orang, sehingga semua orang suka dengan bisnis kita. Yang di luar kerabul takwa. Yang kedua, maka bangunlah bisnis kita dengan kejujuran. Wa kunu ma'as-shadiqin, ya kan? Rasul itu terkenal dengan Al-Amin. Pemuda Yahudi saja senang dengan Rasul. Coba. Lalu yang ketiga, layani dengan pelayanan terbaik, dengan berwajah cerah, senyum manis, sapaan yang menyenangkan. Yang keempat, berikan sesuatu dengan ahli. Jangan kita iseng asal coba-coba. Kalau kita nyoba sekarang hancur kita karena tidak ada keahlian. Lalu berikan servis tambahan yang halal. Senangkan hati dia, kasih dia hadiah. Nah, kita sekarang pengen lihat nih, Ustaz Makmur menerapkan di sini itu seperti apa? Mungkin Ustaz Makmur bisa memberikan
menawarkan bisnis berkuda ini dengan spirit-spirit ikhlas tadi? Ini dia. Ya, Bentuk realnya gitu ya. ya kalau kita bicara ikhlas ini kan berat ya, karena nggak kelihatan, nggak ada barometer. Ya. Tapi yang terang, pertama tadi kan sudah dijelaskan runutnya. Tapi kalau bagi kami yang melakukan direct actionnya Ya, di lapangan ya. di lapangan, pertama memang tetap mengedepankan profesionalisme. Betul ya. Jadi olahraga berkuda ini ya mau kemana kita bawa, Ya. gitu. Yang paling penting di olahraga berkuda ini, apakah kita hanya duduk di atas kuda? Tentu tidak, karena Rasulullah dan para sahabat mereka piawai di atas kuda. Maka untuk hari ini adalah profesionalisme di olahraga kejuaraan atau ketangkasan berkuda, dan banyak cabangnya, dan kita kebetulan memang terjun ke situ totalitas, belajar untuk mendalami, setelah mendapat ilmunya kemudian baru mengajarkan kepada kader-kader, yang kader-kader itulah menjadi pelayan untuk Jadi tamu-tamu kawan-kawan dari di luar. sini juga sudah diarahkan Ya. ke kompetisi-kompetisi. Iya, semua kita sudah ikutin kompetisi, dan bahkan kita sudah buat sertifikasi Oh ya. para pelatih. Jadi untuk di Riau ini, sertifikasi para pelatih itu baru ada di kita. Ini mungkin bisa disampaikan Betul. pada pemirsa yang ada Ya. di rumah juga ya, dimanapun. Ya. Barangkali ini satu peluang besar bagi kawan-kawan yang ingin gimana ya, pengen melatih dirinya di bidang olahraga berkuda. Ya. Disinilah tempatnya, Ya. sama Ustadz Makmur itu ahlinya. Ya. Sertifikasinya juga sama Ustadz Ya. Makmur. Silakan menghubungi beliau. Ya. Silakan lanjutkan. Baik, ya di Horsepower ini kita lengkap. Kita punya arahan untuk melatih para atlet itu menjadi berbagai macam ketangkasan di atas kuda. Ada ketangkasan jumping, melewati rintangan, yang apabila rintangan itu tersentuh kaki kuda, maka rintangan itu terjatuh. Ya. Dan ada rintangan namanya cross country, pertandingan di alam. Apabila rintangan alam itu yang permanen disiapkan seperti pohon tumbang, pohon besar tumbang, apabila tersentuh kaki kuda, maka penunggangnya sama kuda-kudanya jatuh. Itu lebih berat. Settingnya begitu. Settingnya begitu, karena ini dekat ke alam, jadi kayak sebuah pertempuran ketika ada kuda mati atau ada pagar yang harus kita lompatin, pagar permanen gitu. Nah, ini kan aplikasi olahraga yang dari perang, ya istilahnya tuh kegiatan perang dulu yang dibawa menjadi olahraga, nah, gitu. Nah, saat ini yang bisa kita lakukan itu, karena kita mau merujuk apa yang seperti dilakukan oleh para sahabat. Mereka piawai di atas kuda-kudanya, maka kita profesional di atas kompetisi-kompetisi yang ada, yaitu tadi berbagai macam ketangkasan tadi. Terus termasuk kita ada kompetisi berkuda sambil memanah. Ya. Itu juga nggak gampang gitu, karena kita harus mengendalikan kuda dan lepas tangan dan kemudian megang panah. Kemudian kita juga harus megang pedang. Iya, iya. Megang panah, harus megang pedang, dan kemudian harus megang tombak. 3 alat perang yang harus kita bawa sekaligus. Ini anak-anak kita sudah kita latih di sini. Jadi pelatih-pelatih di sini sudah kita sertifikasi, sudah kita latih, mereka mampu melakukan semua itu. Dan kita bersama Ustadz Somad, dan saya akan melapor kepada Ustadz Somad, Ustadz, kita sudah menyiapkan pelatih-pelatih yang handal. Insya Allah kita siap untuk go public sekarang, untuk mengajarkan dimanapun teman-teman yang mau belajar. Kata beliau, oke, saatnya antum keliling Indonesia, ajarkan teman-teman seluruh Indonesia. Oh, jangan Ustadz, jangan sekarang. Kami mau mengajarkan untuk Riau dulu. Kami mau fokus Riau dulu. Seperti Ustadz dulu kan di Riau juga dulu. Nah, jadi kami mau fokus di Riau dulu. Insya Allah Riau mateng, solid, baru kita akan keluar Indonesia. Tapi permintaan hari ini ternyata Jawa Timur sudah mendesak minta ke kita. Jawa Barat juga mendesak minta ke kita, DKI juga mendesak, dan bahkan saya dirayu untuk pindah ke DKI. Oh gitu ya? Saya bilang enggak. Jadi kita pernah cerita kalau dulu ulama mengatakan kebangkitan Islam itu ada di timur itu Indonesia. Nah kalau dipres lagi Indonesia di mana, yaitu di Riau katanya. Kalau dipres lagi Riau itu di mana, yaitu di Pekanbaru. Nah ini dipres lagi di Pekanbaru, yaitu di Horsepower. Amin amin. Nah ini sebuah clue. Ini sebuah clue yang kita harus fokus, karena ciri-cirinya ada kok. Iya, iya. Kita ada Ustadz kita Zulfatli, masya Allah. luar biasa. Permainan alat toya, pedang, apapun, semua piawai. Kadang-kadang Masya Allah. namanya mangkok istrinya. Iya. Kita ada Ustadz Somad di sini. Kita ada Syekh Rasid yang Hafiz Junior gitu. Itu di sini.
Masya Allah, banyak sekali. Kalau kita mau rajin mencari ke pelosok-pelosok, mungkin kita akan ketemukan lebih banyak lagi. Banyak mutiara-mutiara. Nah, ini kumpulan orang-orang ikhlas ada di Pekanbaru, Masya Allah. Dan termasuk ngopi. Ngopi ini komunitas Luar biasa. ikhlas Orang-orang ikhlas yang ya. sunnah dakwah. Ini memberikan kekuatan yang luar biasa. Bagian dari kebangkitan peradaban Islam. Oke, baik. Ini saya yakin kawan-kawan yang ada di sini juga sudah mulai terpacu adrenalinnya ya. Selain melihat kudanya, juga melihat pembicaranya yang sangat inspiratif, luar biasa gitu. Maka kita berikan kesempatan lah pada kawan-kawan yang ada di sini mungkin yang pengen sharing, pengen menambah pengayaan juga tentang motivasi, tidak hanya tentang berkuda, tapi juga barangkali juga tentang bisnis-bisnis kawan-kawan sekalian yang nanti bisa dipelajari, dan yang terpenting bukan bisnisnya tapi spirit dan motivasinya. Silakan kepada kawan-kawan yang ya ada. Silakan Pak. Ya, silakan dari biar ya satu aja. Oke. Langsung aja Pak, langsung aja. Itu salah satu. Itu tuh belakang. Ya. Mohon diperkenalkan namanya, asalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin bisa berdiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Terima kasih pada semuanya, panitia, dan kemudian Coach Aldo. Saya jauh-jauh dari Malang. Oh, panggilannya Coach Aldo. Sebenarnya pengen belajar sama Coach Aldo sebenarnya. Oh iya. Nah, makanya di sini alhamdulillah karena saya asli Minang. Cuma agak greget saja kok tidak ada atlet yang muncul di kota, di pusat gitu. Paling kemarin cuma ada 2 atlet yang turun dari Rio. Padahal di HP itu banyak banget gitu kan. Kayaknya ada apa nih di hidden tuh sengaja kayaknya. Makanya alhamdulillah qadarullah, saya kurang lebih hampir 2 bulan di sini karena saya susah untuk menggapai Coach Aldo. Makanya saya kemarin sedikit ilmu yang saya punya dari Syekh Sofyano. Saya alhamdulillah kemarin termotivasi sama beliau, inspirator saya juga, Coach Aldo dan guru saya, Coach Dwi Priyo di Batu. Saya alhamdulillah atas izin Allah kita buka relawan berkuda Indonesia. Karena banyak anak-anak muda yang mungkin kondisi dompetnya kosong ya. Iya. Kemudian juga kemudian dia ingin berkuda tapi agak kendala dengan biaya dan juga operasional jauh di mana lokasinya. Iya. Dan alhamdulillah untuk itu berapa lokasi saya punya kemarin kesempatan di ujung-ujung bukan di kota. Alhamdulillah sekarang ada 50 relawan berkuda ya kurang lebih, dibantu sama beberapa yang punya stable juga. Dan makanya ini saya juga mau izin sama Coach Aldo juga untuk jadi pelatih kami. Dan insya Allah kita nanti akan sertifikasi para relawan ke sini seperti itu. Oh, udah ada lamaran kan ya? Mohon doanya Coach. Jadi mohon izin juga untuk insya Allah kita acara tanggal 27-28 sambil promosi Coach. Dan insya Allah Ustaz Usman datang juga. Insya Allah mudah-mudahan Coach Aldo Redo acara itu dan izin juga untuk insya Allah mudah-mudahan yang lebih kenal kuda banyak sini, dan sehingga mimpi para ulama dan habaib terutama sahabat saya, guru saya juga di Nizam, kemudian sempat mimpi punya impian juga untuk bareng-bareng dari sini itu ke Mekah pakai kuda. Pakai kuda itu tercapai lah. Masalah. Kemudian HPT, WDO memfasilitasi lah. Dan insya Allah kita sama-sama siapkan SDM-nya dan juga kudanya. Itu aja mohon doanya. Bagaimana saya ingin minta ilmunya juga, bagaimana menata hati agar ketika kita mengajar, berbagi ilmu tetap ikhlas. Dan kadang keikhlasan itu kadang terlihat ada peluang usaha nih, bisnis nih, ini peluang nih. Nah, tapi tracknya itu gimana Pak? Nah, sama Ustaz juga, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan substantif luar biasa nih. Bagaimana ada peluang bisnis dan bagaimana kemudian kita tetap ada di jalan sunnah. Ini luar biasa nih. Ya, tapi mungkin nanti Ustadz Makmur juga perlu menjelaskan dalam konteks di berkudanya ya. Bisnis berkuda tapi dalam syariat. Itu kan. Gimana? Silakan Ustadz.
Ya, saya dari sisi spiritualnya Ya, memang menjaga boleh. keikhlasan. Memang al-imanu yazid wa yanqus. Ya, Iman itu memang betul. turun naik. Ya. Makanya Rasul berpesan, jadidu imanaku, Setiap saat. berbaru iman kamu. Jadi memang seperti yang dikatakan oleh artinya Ustadz Aldo, ya kan, ikhlas itu kadang-kadang susah melihat, tapi ada ciri. Orang ikhlas itu paling tidak cirinya ada 5. Pertama, semua pekerjaannya dimulai dengan bismillah. Iya. Bismillah, dengan nama Allah, atas nama Allah, atas izin Allah, atas kehendak Allah, atas reda Allah, Ya. atas perintah Allah. Ya. Kenapa? Semuanya dari Allah. Inspirasi dari Allah, pemikiran dari Allah, tenaga dari Allah, semua kesempatan itu dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhlas itu sesuai dengan syariat. Dia tidak akan pernah menyalahi apapun yang bertentangan dengan syariat. Mengikuti ya. Mengikuti syariat dia. Jadi makanya selalu dia akan melihat. Jadi hidupnya itu betul-betul di bawah naungan Al-Quran, di bawah naungan Sunnah. Jadi dia tidak akan pernah main-main di luar itu. Ya, ya. Selalu di dalam hidup di bawah naungan Al-Quran. Ya, ya. Yang ketiga, orang ikhlas tidak pernah main-main. Kalau dia iseng, tidak akan pernah mencapai kesuksesan. Ya bersungguh-sungguh. Jadi sungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang rajin, orang-orang yang sungguh, orang-orang yang ulet, orang-orang yang sepenuh mati di jalan Allah. Allah bukakan subul, banyak peluang. Banyak peluang ya. Menjaga wajah. Jadi makanya orang pintar belum tentu sukses, orang bodoh belum tentu gagal, tapi orang rajin pasti sukses. Sungguh tadi. Jadi Ya, jangan setengah hati. Ya. Kalau setengah hati, Allah tidak rela dan tidak akan berikan ganjaran yang lebih baik. Lalu yang keempat, orang ikhlas itu dengan potensi terbaik, Iya, 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 iya. dengan iman terbaik, dengan pikiran terbaik, dengan ilmu terbaik, dengan fisik terbaik. Jadi kalau masuk ikhlas itu jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Allah tidak pernah ingkar janji. Kita berikan yang terbaik Yang untuk Allah. rezeki tidak pernah salah alamat. Keikhlasan itu diimbali oleh Allah dengan yang tinggi sekali. Iya, iya. Ada kisah sederhana. Iya. RB Sentani, pengarang buku Kuantum Ikhlas. Ah. Dua-duanya diponis tidak membuahkan, berarti mandul. Ah. Apakah dia bertengkar? Tidak, karena dua-duanya orang yang rajin ibadah, yang soleh dan soleh. Ya Allah, kalau memang ini adalah yang terbaik menurutmu ya Allah, kami ikhlas. Apa yang terjadi? Secara medis tidak mungkin mempunyai keturunan. Iya. Setelah dia menyatakan itu dan berdoa kepada Allah berserah diri, bulan besok istrinya tidak datang bulan. Bulan kedua tidak datang bulan. Timbul penasaran, diperiksa kepada dokter senior itu lagi. Apa yang terjadi? Ternyata istrinya hamil. Ada Dan keajaiban ya. melahirkan. Coba, kenapa? Maka dia karanglah buku Kuantum Ikhlas. Jadi jangan main-main dengan ikhlas. Diberikan yang terbaik. Yang terakhir, la nuridu minkum jasa wala syukura. Tidak mengharapkan dan pembalasan dari manusia. Dari manusianya jangan terlalu berhitung. Ya. Yang dikatakan oleh Dinda tadi. Iya, 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 iya. Selama niatnya benar, ada saja peluang. Mayyatakillah yaj'alu makhraja wa yarzuqhu min haythu. Iya, iya. Jadi kalau sudah berani ikhlas apa saja pasti dimudahkan oleh Allah. Jangan lihat materinya, Ya. tapi lihat bagaimana kemanfaatannya. Masya Allah. Orang kalau memang sudah ikhlas, di dekat rumah saya ada seorang pekerja kasar yang gajinya kurang. Di saat mau melahirkan, ternyata harus sesar, berarti perlu belasan juta. Ya. Cuma karena dia orang yang rajin ibadah, ikhlasan Allah, apa yang terjadi? Kita nelpon ke beberapa orang, ini ada yang butuh bantuan, mau bersalinan. Ternyata Allah mendengar apa yang memang menjadi harapan dia. Ya. Kita kumpulkan duit, sesarnya terbayar, duitnya lebih. Coba, Iya, iya. padahal dia mau berangkat, tidak punya duit. Keikhlasan tadi. Jadi, Karena ikhlas. itu rahasia ilahi. Kalau sudah energi ilahi itu jangan main-main. Iya, iya. Mudah bagi Allah. Fa'alul lima yurid. Allah berkehendak sesuka hati. Allah sudah Jadi berkehendak ya. jangan pernah ragukan Allah.
Insyaallah. Jangan cenderung meragukan, apalagi mempertanyakan. Apa mungkin? Selama ada ayatnya, maka kata kuncinya yakin, sami'na wa ta'na. Itu Oke. kata kunci. Oke, ini luar biasa ya. Inilah ngobi. Jadi setiap kita datang ke acara ngobi ini seperti kita di charge gitu ya. Tambah energi kita. Besok 2 hari lagi loyo lagi. Tapi ngobi lagi. Maka nanti sering-seringlah lihat kuda, naik kuda supaya kita energi kita selalu tercharge terus. Nah, sekarang kita terakhir ke Ustadz Makmur nih. Ustadz Aldo ya kan, saya baru tahu kali ini. Ya, yang terkenal di sana pas berkuda Aldo, pas beliau ceramah Ustadz Makmur. Nah, pun ustadznya ketika di Mekah pakai sorban. ya. Mungkin bisa dijelaskan Ustadz, nilai-nilai spiritual apa yang seringkali diajarkan? Ustadz kan coach juga kan, ketika berkuda ini yang diajarkan ke anak-anak kita. Ya. Pertama, kita tadi kan berangkat dari olahraga ya. Ya. Kemudian ketika kita melakukan ini, kita harus ingatkan kepada yang melakukan. Lakukanlah bahwa kita melakukan ini beda dari orang lain. Betul, ya. Kemudian maka lakukan adab-adabnya. Adab-adab tentunya ketika naik kuda ada doanya. Kemudian kita senantiasa berpikir. Insyaallah. Bahkan Nabi mengatakan setelah istri-istriku yang kucintai adalah kuda. Masya Allah. Derajat kuda ini tinggi ya. Setelah istrinya. Gitu. Jadi ini sungguh olahraga yang sangat mulia. Ini Nabi bercerita tentang kuda, ketika ada ketakasan kuda, Nabi itu serius banget. Nabi datangin setiap ada pertandingan soal kuda. Bahkan Nabi pernah ditegur ketika sempat serbannya terkibas ke kening kuda. Itu ditegur dalam mimpi. Jadi ditegur oleh Allah ya. Intinya adab ke hadapan kuda itu memang perlu diperhatikan. Nah, ketika kita sudah melakukan sebuah olahraga kemuliaan ini, kemudian kita ajarkan kepada yang lain, dan kita memang totalitas di sini, maka sudah pasti kalau kita tujuan kita bermunajat kepada Allah, kepada Allah, tujuannya karena Allah, karena ini sunnah Rasulullah. Kemudian Allah yang akan mencukupkan. Tadi kita kan sudah masuk di ranah profesional. Kenapa kita harus masuk ranah profesional? Ya kita mau ngajarkan apa kalau kita nggak profesional? Betul. Kita mau ngajarkan orang berkuda, naik kuda nggak bisa. Kita mau ngajarkan orang teknik-teknik yang lengkap, naik kuda aja kita masih berbenturan dengan kuda, menyakitkan kuda. Padahal gerakan kuda itu harus seimbang dan sama dengan gerakan kita. Bagaimana untuk mendapatkan sama itu kita harus belajar dulu. Makanya dan bagaimana cara merawat kuda dan sebagainya. Setelah itu kita kuasai, kemudian kita ajarkan. Sunnah ini tidak menjadi fitnah. Betul. Sekarang ini orang jadi tergopoh-gopoh. Ini sunnah, kemudian mereka nggak profesional di situ, jadi fitnah. Betul. Gitu, kuda jadi mati. Kuda jadi tersiksa. Kuda tersiksa. Orang yang belajar celaka. Gitu. Terus terang banyak orang-orang yang terinspirasi dari saya, tetapi nggak tuntas belajarnya, sehingga menjadi fitnah ya. Jadi fitnah gitu. Dan saya juga pernah ditegur nanya, itu di Riau ada yang berkuda begini. Saya jadi terbebani, makanya ketika Ustadz Somad minta saya untuk keliling Indonesia, saya beresin Riau dulu. Riau mau saya solitin dulu, mau saya tuatin dulu, kualitas kudanya diokekan dulu, profesional betul. Nah, baru kita nanti itu bicaranya rangkaiannya panjang gitu. Seperti sahabat tadi kita menyampaikan itu sebenarnya program saya pribadi yang udah saya set, saya bawa bersama Sultan Trengganu untuk kita berkuda dari Malaysia sebenarnya, karena Malaysia itu sudah terhubung sampai ke Saudi Arabia. Jadi dari Malaysia itu sudah biasa naik sepeda ke Mekah, motor. Karena memang daratannya terhubung ya. Gitu. Kita masih nunggu Malaka. Nunggu ferry dulu. Nah, makanya kita coba menghubungi, dan kebetulan Malaysia itu rajanya itu punya wibawa.
kalau kita berhubungan dengan beliau, insya Allah pintu-pintu masuk negara itu akan dimudahkan. Akan dimudahkan, ya. Makanya saya pendekatan dengan sahabat-sahabat Malaysia. Ya. Ketika saya ke Malaysia itu dari kasarnya dari Sabang Merauke-nya Malaysia, Ya. itu saya kenal semua. Ya, Dan ya, saya ya. jalin hubungan dengan Insya Allah. sangat erat, insya Allah. Kemudian kepada Raja juga saya berhubungan. Ini memang program yang mau akan kita gulirkan. Nah, sebelum kita sampai membawa kuda dari Malaysia ke Mekah, maka kita solidkan dulu teman-teman Indonesia. Nah, kita latih bagaimana cara membawa kuda jarak jauh. Ya. Bagaimana kita mau bawa kuda jarak jauh, kita aja naik kuda lempar dari kuda. Itu perlu pembimbingan khusus. Nah, teknik bagaimana membawa itu, dan inilah ketika kita betul-betul profesional, ikhlas karena ini nilainya ibadah, maka segala sesuatunya akan Allah cukupkan. Untuk pembiayaan segala macam dengan kuda yang banyak itu, Allah cukupkan. Karena kita ada di jalan Allah. Karena ada jalan Allah. Karena Insya Allah. cara Allah macam-macam. Macam-macam. Buktinya hari ini tamu-tamu kita di sini itu ramai sekali. Ada tamu-tamu non Muslim. Oh iya. Yang belajar di sini. Oh, bayangin non Muslim aja belajar. Iya. Apalagi kita ya kan? Kita semangat lagi. Masya Allah. Oke. Terima kasih luar biasa. Intinya pembicaraan pada sore hari ini, terlepas dari konteks bisnis apapun, bahwa ketika kita ingin berbisnis, mulailah dari asma Allah, sebab nanti juga harus sampai kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segera mulai, bangun keberanian, profesional dan beristiqomah, bangun kerjasama, dan insya Allah dengan cara itu kita akan bisa membawa bisnis kita tidak hanya untuk mendapatkan keberhasilan dan keberuntungan, tapi kita juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ustadz Makmur, Ustadz Aldo, terima kasih Ustadz Zulfadli, inspirasinya luar biasa, selalu dirindukan setiap sore Selasa, dan semoga beliau berdua selalu diberikan kesehatan, bisa membersamai, dan semoga kita semua selalu berada di jalan Allah SWT, tetap bersemangat, tetaplah kita beristiqomah di jalan Allah. Ketika kita tetap beristiqomah di jalan Allah, maka Allah yang akan mencukupkan kita. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang, acara ngopi Selasa sore, bersama kita akan bangun kekuatan bisnis umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.